Pada bulan Agustus tahun 1897, terlihat kapal terdampar di daerah Whitby, Inggris, dan warga sekitar menghampiri kapal terdampak itu. Setelah didekati, kapal itu adalah kapal Demeter, dan salah satu warga menemukan buku catatan dari sang kapten, dan ini adalah kisahnya. Ya, selamat menonton. Adegan mundur ke 4 minggu sebelumnya, 6 Juli di Fama, Bulgaria, di pelabuhan, tampak seorang kapten bernama yang turun dari kapalnya, Kapten Elliot yang diperankan oleh Liam Cunningham. Ia sedang mencari awak kapal tambahan untuk memenuhi kuota slot kosong di kapalnya. Ia mempunyai asisten bernama Wojciech yang diperankan oleh David Dastmalchian, yang mengurus semuanya. Wojciech mulai mengaudisi beberapa orang untuk menjadi awak kapalnya yang ingin berangkat menuju London. Ia menemukan satu orang yang berpenampilan rapi, sedangkan yang lain berpenampilan pelaut yang seharusnya. Pria itu bernama Clemens yang diperankan Corey Hawkins. Setelah ditanyai Wojciech, Clemens adalah lulusan Cambridge di bidang kedokteran, sempat kagum, tetapi kapten tidak ingin memilihnya karena ia tidak membutuhkan dokter dalam pelayarannya. Setelah memilih 3, Clemens tidak termasuk. Mereka mulai mengisi kapal dengan bawaan berupa peti, tetapi kelihatannya ini bukan peti biasa. Clement yang agak bete, dan hanya melihat ke arah kapal, yang tidak sengaja, salah satu awak kapal terkaget dengan lambang naga di peti itu, lalu. Bagusnya, Clement melihat dan menyelamatkan Toby yang diperankan oleh Woody Norman. Si awak kapal yang melakukan kesalahan, memperingati bahwa ia tahu dengan lambang naga itu, dan berkata semoga mereka dilindungi Tuhan. Dengan berhutang budi, kapten memperbolehkan ia menggantikan awak kapal yang cabut. Dengan keahlian kedokterannya, kali-kali ada yang diare, atau terkena angin duduk sewaktu perjalanan nanti. Di perjalanan, Toby mengajak ship tour, memperlihat semua ruangan dan bertemu chef dari kapal yaitu Mas Joseph, yang diperankan John Briones. A real one. We eat at 6 bells, no sooner. I mean all of them. Do you know who Saint Nicholas is? Mas Joseph bertanya kepada Clemens, apakah ia tahu dengan Santo Nicholas, yang dijawab pelindung dari para pelaut. Mas Joseph bersyukur bahwa masih ada orang yang tahu tentang itu di kapal ini. Marked for London, with 9 hands. Crew. Spirits. Saat di ruang makan, mereka semua berbincang-bincang, dan perkenalan beberapa pemain lainnya yaitu, Olgaren diperankan Stefan Kapicic, Abrams diperankan Chris Wally, Petrovsky diperankan Nikolai Nikolaev. Mereka berbincang-bincang untuk mempererat tali silaturahmi mereka. Tiba-tiba, si asu yang bernama Barry menggonggong ke arah tempat penyimpanan ternak dan unggas yang menjadi bekal mereka di perjalanan. Si kapten menyuruh Toby untuk melihat, dan diikuti oleh Clemens yang khawatir kepada Toby. Terlihat semua ternak yang tidak tenang. Clement berkata bahwa binatang bisa merasakan kedatangan badai, maka dari itu mereka semua tidak tenang. Dan Clemens mencoba memeriksanya sendiri. Di saat sedang mencari, apa sih yang jatuh? Ia menemukan banyak tumpahan pasir dan peti yang kejungkel, dan tidak sangka, Clemens menemukan seorang wanita di dalamnya dan membawa ke atas untuk menyelamatkannya.
Clement sebagai dokter punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dari maut yang segera datang kepadanya. Proper medical care. You are in my way and need to leave. In either case, please, make yourself apparent. Akan tetapi beberapa kru kapal menganggap bahwa asalnya wanita ini yang diduga penumpang gelap akan membawa kesialan bagi mereka dan kapalnya. Tetap pada pendiriannya, Clement ingin melakukan transfusi darah dikarenakan wanita ini terinfeksi semacam sebuah virus. Clement berbincang dengan Olgaren, menekankan bahwa wanita yang berada di kapal akan membuat sial perjalanan mereka. Olgaren lalu mengamati di mana posisi mereka dan sempat kaget dengan yang ia lihat. Lalu ia mengecek ke sekeliling geladak untuk memastikan apa yang ia lihat. Mas Joseph yang ingin kembali ke dapur, dan ia malah tersandung oleh mayat dari si asuhnya Toby. Lalu ia mengecek semuanya dan ternyata semua ternak dan unggas persediaan mereka telah mati, yang disebabkan sesuatu. Mereka mulai berdiskusi tentang kejadian apa ini sebenarnya, dan malah tercuat asumsi, karena ada wanitalah di dalam kapal, atau virus yang menggerogoti binatang-binatang itu. The girl was in no shape to do anything of the sort, Miss. She didn't need to. Untuk mempersingkat perselisihan di antar mereka, Kapten menanyakan kepada Clement apa yang terjadi sebenarnya. Clemens pun bingung menjawabnya karena hal seperti ini tidak ada di kurikulum yang Clemens pelajari. Have you all been struck? The suka in the tool shed. Olgaren Bapujangga, yang berbicara di atas tangga, ia berkata bahwa bukan manusia yang menyebabkan ini semua, tetapi iblis yang ada di kapal ini. 16 Juli, mereka diterjang badai tak henti-hentinya selama 3 hari, dan Clemens yang terus berusaha untuk transfusi darah kepada wanita ini, yang hasilnya masih nihil sampai saat ini. Beruntungnya wanita ini siuman dari pingsan. Ia berkata bahwa ia bernama Anna, Anna yang diperankan oleh Aisling Franciosi. Her name is Anna. Saat Clemens ingin berkeliling, Joseph tiba-tiba berbicara kepadanya bahwa di kapal sudah tidak ada tikus yang berkeliaran, dan terasa aneh bila tidak ada tikus yang berkeliaran, dan Joseph menegaskan bila sebuah kapal tanpa ada tikus, itu berarti menentang alam. Nice, Starkey. You Drove him could off. burn the ship to the keel, Mr. Clem. Adegan berpindah ke Petrovsky, yang sedang menjaga kemudi kapal. Ia samar-samar mendengar sesuatu di depan sana. Ia mengira itu Abraham, akan tetapi yang ada di sana adalah sesuatu yang tidak ia, dan semua orang harapkan, makhluk itu langsung menggibaskan jari tajam ke arah Petrovsky. Sempat ingin melawan, tetapi Petrovsky keburu menjadi cemilan malam makhluk itu, dan ternyata kita mengetahui bahwa makhluk itu menghisap darah-darah dari mangsa-mangsanya. Saat Clemens mengecek Petrovsky, yang hanya tertinggal pisaunya saja, dan Clemens langsung menyalakan bel tanda darurat. Tanggal 18 Juli, pagi harinya, Anna yang sudah sadar dan kebingungan di mana ia sekarang, saat melihat perdebatan mereka, Anna langsung memberikan jawaban dari kebingungan mereka. He is here. Mr. Clemens, restrain your patient, please! 18th of July. Clement mencoba untuk mencari tahu apa yang dimaksudkan oleh Anna. Anna menjelaskan bahwa di desanya terdapat sebuah kastil tua yang ditinggali oleh iblis laknat yang suka mengkenyot darah seseorang,
Iblis itu hanya mencari mangsanya di malam hari. In my village, of an evil older than any of us. It's on the blood of the innocent. I have lived in the shadow. Ana menambahkan bahwa tetua di desanya menjalin perjanjian untuk tidak menyerang warganya dan menggantinya dengan sebuah hewan. Itu harus dilakukan, semua demi kemanusiaan dan kemaslahatan umat. Dan mereka menyebutnya Dracula. Di saat malam hari, cuaca yang sedang hujan, Abraham yang sedang menyalakan lampu dengan korek api, dan If we would have been better just to let the ocean have her. Abraham yang sudah mokat, dan makhluk ini, ingin mengejar Olgaren. Kru terbangun, dikarenakan kapal yang oleng. Mereka mencoba mengendalikan kapal yang oleng itu, tetapi mereka semua tidak sadar bahwa teman mereka sedang menjadi santapan dari si Dracula. Lalu mereka mencari ke sana ke sini, dan tiba-tiba, ada tetesan darah yang menetes dari atas dan mengenai pundak Toby, dan ternyata ini sudah memasuki tanggal 24 Juli. Tampak semakin kacau dan semakin runyam masalah yang dihadapi mereka. Sudah 2 orang menghilang, dan yang lainnya pun cedera ringan. Semua mengalami kepanikan, dan ini sudah memasuki 18 hari pelayaran mereka, dan mereka sekarang hanya berserah kepada Tuhan tentang nasib mereka ke depannya. Kapten memberlakukan keamanan ketat, baik di luar dan di dalam kapalnya, dan mereka berinisiatif untuk mencari ke semua pelosok, penjuru, maupun corner kick, masih saja tidak menemukan makhluk itu. Matahari menunjukkan sudah dekat waktu maghrib, mereka langsung bersiap-siap untuk meringkus makhluk ini. Sementara itu, Olgaren yang sudah klimaks dengan dampak dari gigitan itu, ia meronta-ronta, dan akhirnya Toby, yang sedang sendirian, malah menjadi bulan-bulanan Olgaren yang sudah menjadi benggis. Ia melawan dengan sekuat tenaga dan tekadnya. Ia pun bersembunyi di kamar kapten, untuk menghindari Olgaren yang sedang menjadi pesakitan itu. Dengan keadaan semakin runyam tatkala, Olgaren menghantamkan kepalanya ke pintu, supaya ia bisa masuk ke dalam. Mereka mendengar ada sebuah ketukan yang berasal dari kamar kapten, dan mereka baru menyadari bahwa Toby sendirian di bawah dan mungkin sedang terancam bahaya. Clement yang duluan sampai, ia harus menghadapi Olgaren terlebih dahulu. Toby yang bersembunyi, malah ia dihampiri makhluk sesungguhnya yang selama ini menjadi biang kelabing dari semua kejadian ini, yaitu Dracula, diperankan oleh Javier Botet. Toby! Toby! Sesaat Anna datang dengan membawa senjata, tetapi semua terlambat. Toby sudah mendapat kenyotan dari makhluk itu dan tidak sadarkan diri. Kejadian itu tepat di 1 Agustus 5 hari sebelum mereka sampai ke London. Olargen yang sempat menyerang Toby, mau tidak mau, mereka mengikatnya di tiang kapal, untuk memberikan rasa aman bagi semua. Olagaren moceh yang tidak jelas, di saat itu bertepatan dengan munculnya matahari, dan terjadi. Clement memberitahu bahwa Toby akan bernasib sama seperti Olgaren, dikarenakan gejala yang sama. Mereka memeriksa catatan tentang siapa yang mengirim peti ini dan kepada siapa peti ini akan diterima. Di catatan tertulis dikirimkan tanggal 6 Juli, lewat kargo pribadi, ke Carfax AB di London, dan tidak terdapat nama dari pemilik kargo tersebut. Sementara itu, Abraham yang sedang sendirian bertugas, ia langsung dibolgem dari belakang oleh Joseph. Joseph berencana untuk menggunakan sekoci dan keluar dari kapal itu, karena takut terkena serangan kenyotan dari makhluk itu.
Tetapi malapetaka untuk Joseph, yang malah mendapat kenyotan dari Dracula yang haus itu. Clement dan Anna mulai mencari makhluk itu dengan membuka peti itu satu-satu. Ada satu peti yang nampak berbeda, dengan lambang dragon di atasnya. Mereka langsung membuka, dan hanya terdapat tongkatnya saja. Dan Anna tahu, ini adalah tempat di mana iblis itu tidur selama ini, dan tiba-tiba bunyi lonceng terdengar. Abraham melaporkan bahwa ada sekoci yang hilang, tetapi malah sekoci itu balik sendiri dengan Joseph yang sudah hilang. Mereka yang akhirnya frustasi, mulai merasakan stres karena makhluk itu, dan ditambah Toby yang akhirnya meninggal menambah kabar buruk dari kapal ini. Saat ingin dilarung ke laut, Kapten melihat ada pergerakan dari tubuh Toby, dan tiba-tiba sang kapten yang terkena luka bakar, dan harus beristirahat, dan Clement mengajak Wojciech dan orang yang tersisa mengatur siasat menjebak makhluk begundal itu. Can't set more sail through what it is. Dengan cara Anna yang menjadi pancingan, dan Wojciech dan Abraham yang memantau dari atas dan bersiap menembak. Mereka melakukan persiapan untuk bertempur dengan makhluk yang selama film ini tidak terlihat bentuk utuhnya. We barricade the hold, so that we'll have a clear shot from the crow's nest. Di malam harinya, mereka memulai rencana yang mereka siapkan, dan tiba-tiba ada kabut yang menutupi pandangan mereka. Dan makhluk itu mulai menyerang mereka. Hari buruk bagi Abraham, yang menjadi korban selanjutnya. Dracula mulai menyerang Wojciech, dan membuat ia terhempas ke bawah. Dikira lolos, ternyata masih terus mengejar Wojciech dan memojokkannya. Bertepatan dengan badai yang datang, Anna disuruh mempersiapkan sekoci, sedangkan Clemens membantu Wojciech. Tidak punya pilihan lain, Wojciech membolongi dinding kapal supaya kapal ini tenggelam bersamanya dan Dracula itu meninggoy, tetapi Clement mendapati Wojciech yang sudah mokat. Tidak disangka, kapten yang sudah kembali bersemangat, ia berusaha mengendalikan kapal agar tidak terhempas di lautan, dan kapten yang malah dihabisi. Akhirnya Clement bertemu makhluk pengenyot darah ini, dan bersiap untuk 1 lawan 1. Sempat dihempaskan, tetapi Anna dengan pas menembak makhluk itu dari belakang. Lalu Anna diserang, berserta dibekap oleh makhluk itu. Clement, dengan sisa-sisa tenaganya membacok makhluk itu dari belakang. Mereka langsung melarikan diri dari kapal, tapi satu kali lagi sialnya, Clement dicekek oleh makhluk itu dan hampir kehabisan nafas. Anna mempunyai ide terakhir, untuk memutuskan tali yang mengikat tiang dari layar, supaya tiang itu jatuh tepat ke arah makhluk itu. Di pagi harinya, setelah kejadian semalam, mereka terkatung-katung di laut, tetapi akhir yang sedih, Anna ternyata masih terjangkit gigitan Dracula itu, dan akan terbakar,
karena sesaat lagi matahari akan terbit. It's somewhere in the city. But I was thinking the same thing. Neither science nor reason can explain. Tamsoy, tamat asoy. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Terima kasih. Muah.